Selamat datang di media pembelajaran seni budaya kelas 8 SMP Negeri 58 Surabaya. Ini adalah kelas seni budaya kelas 8 di SMP Negeri 58 Surabaya. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita saling memperkenalkan diri. Oke, ini adalah profil saya sebagai pengajar seni budaya. Nama saya adalah Mayerni Priyanka Tanjung, bisa dipanggil dengan Bu Mei. Saya adalah salah satu guru mata pelajaran seni budaya kelas 8A hingga 8G di SMP Negeri 58 Surabaya. Nah, untuk kali ini sebelum pembelajaran saya akan menyampaikan apa saja yang akan kita pelajari selama satu semester ini. Ada 4 bab yang akan kita pelajari. Untuk bab pertama dan kedua itu termasuk ke dalam seni rupa, yaitu yang akan kita ulas adalah tentang menggambar atau tentang seni rupa. Sedangkan untuk bab keempat dan ketiga dan keempat adalah tentang seni musik, sehingga yang kita ulas nanti akan lebih banyak yang terkait dengan bernyanyi dan alat musik. Lanjut. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menggambar model. Nah, untuk bab 1 menggambar model akan kita bagi teorinya atau materinya ke dalam 2 minggu. Ke dalam 2 minggu yaitu minggu ini dan minggu depan. Sehingga saya harap kalian mengikuti dari pembelajaran pertama. Lanjut, nah ini kita masuk ke tujuan pembelajaran. Jadi setelah kalian menyimak video ini, apa yang akan kalian dapat? Ya, dari sini kalian bisa baca sendiri. Jadi, melalui pembelajaran dan materi yang disajikan secara daring atau online ini, siswa dapat menjelaskan konsep dan prosedur menggambar model yang pertama. Yang kedua, dapat menentukan alat dan bahan yang diperlukan untuk menggambar model. Yang ketiga, mengenal teknik menggambar model. Dan yang terakhir, nanti kalian akan ditagih cara dan penerapan atau praktek langsung tentang menggambar model secara mandiri di rumah. Lanjut, nah sebelum kita masuk ke materi lebih dalam, silahkan siapkan buku tulis, buku catatan untuk mencatat semua materi yang penting dari pembelajaran kali ini. Nah, ini adalah salah satu hal yang penting yaitu peta konsep. Jadi tanpa peta konsep kita tidak akan tahu apa yang akan kita dapatkan selama pembelajaran di bab menggambar model. Nah, silahkan diperhatikan di sini dalam menggambar model ada 3 poin yang akan kalian dapatkan. Yang pertama adalah konsep dan prosedur menggambar model dengan alam benda. Yang kedua, alat dan bahan yang kalian perlukan untuk menggambar model. Yang terakhir adalah teknik menggambar. Nah, jadi di bagian ketiga ini kalian akan banyak praktik dan banyak melihat contoh-contoh bagaimana cara menggambar model yang baik dan bagus. Lanjut. Nah, sebelumnya saya sajikan ini adalah gambar model, contoh-contohnya. Jadi model yang dapat kita gambar itu boleh dari objek apapun. Boleh objek mati, boleh objek hidup, contohnya tumbuhan. Jadi di sini contohnya adalah yang pertama tumbuhan, yang kedua adalah hewan, yang ketiga ini alam benda. Jadi alam benda itu adalah semua benda mati yang ada di sekitar kita. Contoh buah-buahan, gelas, peralatan rumah tangga, itu namanya alam benda. Dan yang terakhir contohnya adalah manusia. Lanjut. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi, kita harus tahu dulu menggambar model itu termasuk sebuah teknik. Teknik yang harus diterapkan oleh seorang perupa dan perlu ketelitian dan ketekunan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan objeknya itu. Entah objeknya itu objek benda mati ataupun benda hidup. Lanjut, konsepnya. Nah, sebelum kalian bisa menggambar model, kalian harus tahu dulu konsep dan prosedurnya. Yang pertama, kalian harus menentukan objeknya. Nah, ketika kalian ingin menggambar model, maka model atau objek apa yang harus kalian pilih terlebih dahulu. Yang kedua, nah objeknya itu adalah berupa hewan, tumbuhan, manusia, atau benda mati. Nah, di pembelajaran kali ini kita berfokus dalam benda mati. Nah, benda mati yang dimaksud itu apa? Benda mati yang dimaksud di poin ketiga adalah mempunyai komposisi, keseimbangan, dan proporsi. Lanjut. Nah, di sini
benda mati yang kita maksud di sini nanti bahasannya menjadi sebuah objek alam benda. Nah, maka dari itu kita akan lebih sering menggunakan kalimat objek alam benda. Yang kelima, objek alam benda itu memiliki struktur, bentuk, dan bidang dasar yang berbeda-beda. Nah, kita ulas di poin ke-6 yaitu, objek alam benda yang mempunyai bidang dasar itu berupa bola, kubus, bujur sangkar, kerucut, dan tabung. Contoh, kalau kita lihat sebuah celengan itu kan bisa berupa tabung, bisa berupa kubus, bisa berupa bujur sangkar. Jadi tergantung bendanya itu seperti apa. Nah, itu dinamakan sebagai objek alam yang memiliki struktur bentuk. Yang ketujuh, objek alam benda yang berbeda-beda mempengaruhi intensitas cahaya sehingga menimbulkan ruang pada model. Nah, yang poin ketujuh ini yang dimaksud adalah ketika benda tersebut terkena intensitas cahaya, maka akan menimbulkan apa? Betul, bayangan. Jadi ketika kamu berdiri di tengah lapang di siang hari, ketika kamu terkena terik matahari, maka dari kegiatanmu itu kamu akan menimbulkan bayangan diri sendiri berkat intensitas cahaya yang mengenaimu. Oke, lanjut. Nah, dalam menggambar model itu kamu perlu ketepatan dan karakter objek pada gambar. Jadi ketika kamu ingin menggambar model, untuk mencapai ketepatan itu kamu butuh meletakkan bendanya itu sesuai jarak pandang mata normal. Jangan terlalu dekat dan jangan terlalu jauh. Lanjut, dalam menggambar, kamu bisa menggunakan media apapun. Alatnya boleh kertas, boleh kanvas. Tapi untuk saat ini, pembelajaran kali ini kita tidak menggunakan kanvas, tapi kita lebih pakai yang lebih efektif, yaitu buku gambar. Boleh ukuran A4, boleh ukuran A3. Untuk alatnya, kalian bisa menggunakan pensil arang, pensil warna, krayon, cat air, cat akrilik, dan cat minyak. Oke, sekarang kita masuk ke prinsipnya. Prinsip yang pertama adalah komposisi. Yang kedua adalah proporsi. Yang ketiga adalah kesatuan. Dan yang terakhir adalah keseimbangan. Jadi, keempat prinsip ini harus masuk ke dalam kegiatan kita untuk menggambar model. Kita ulas satu-satu. Yang pertama, komposisi. Jadi model yang akan kita gambar itu harus disusun sedemikian rupa supaya terlihat lebih menarik. Nah, di sini dinamakan komposisi. Bisa dilihat di situ, komposisi adalah cara menyusun dan mengatur objek yang digunakan sebagai model gambar sehingga hasilnya tampak menarik dan indah. Nah, dari komposisi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah komposisi simetris. Nah, komposisi simetris ini berlaku ketika benda yang kamu jadikan model gambar itu adalah posisinya seimbang atau sama-sama besar. Yang kedua adalah komposisi asimetris. Namanya saja asimetris, maka tidak sama besar. Jadi benda yang diletakkan itu pada posisi yang tidak sama. Begitupun dengan ukurannya. Namun ketika dipandang itu memiliki komposisi yang bagus. Yang terakhir adalah komposisi sentral. Jadi komposisi sentral ini pusat penglihatan dan perhatian benda objeknya itu berada di tengah-tengah. Nah, bisa diperhatikan di gambarnya. Di situ ada 1 lingkaran besar dan 4 lingkaran kecil yang sama. Nah, cara peletakannya adalah seperti itu supaya apa? Ketika dilihat mempunyai pusat penglihatan di tengah-tengah. Nah, di situ objeknya diatur sesuai bentuk proporsi. Lanjut. Nah, tadi kita bilang proporsi. Nah, proporsi itu apa? Kita bisa baca di sini bahwa proporsi itu adalah perbandingan ideal, harmonis, dan benda-benda yang menjadi objek itu dapat kita amati dengan bagus, estetik, indah, dan nyaman dipandang. Lalu yang terakhir adalah keseimbangan. Nah, keseimbangan itu adalah keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Jadi berdasarkan gambar di tayangan ini ada 1 vas dan 2 benda di sekitar kanan kirinya. Nah, itu dinamakan seimbang.
Kenapa seperti itu? Karena itu nanti akan mempengaruhi keindahan ketika digambar. Lanjut, yang terakhir adalah kesatuan. Bisa dibaca bahwa kesatuan adalah keserasian dalam pengaturan objek gambar. Benda-benda yang diatur memiliki kesan ruang, kedalaman, dan antar objek gambar saling mendukung. Nah, itu tadi pembahasan materi kita kali ini. Nah, sebelumnya ini saya kasih tugas mandiri, silahkan dikerjakan di buku tugas masing-masing dan harus digambar. Nah, ini adalah tugasnya. Jadi di sini saya memberikan 3 contoh objeknya. Ada kado, ada buah jeruk, ada botol minuman. Nah, di sini ada 2 kolom yang masih kosong. Nah, ini adalah PR kamu. Carilah 2 benda lagi yang termasuk dalam benda mati di sekitar kita yang dapat dibuat model digambar dan dia itu punya ruang, punya volume. Nah, apa yang akan kita kerjakan? Nah, di sini ada proses identifikasi. Apa yang diidentifikasi? Yang pertama adalah struktur bentuk. Saya ambil contoh, di sini yang pertama ada kado. Nah, struktur bentuknya berupa apa? Ternyata berupa kubus. Yang kedua tentang pencahayaan. Nah, di sini kalian adalah titik poin harus menggambar. Ketika sebuah kubus itu dikenai cahaya di sini, maka bayangannya di mana? Nah, itu yang harus kalian gambar. Bu, kalau misalkan nanti intensitas cahayanya berada di tengah, boleh nggak? Boleh. Intensitas cahayanya tidak harus berada di sebelah kanan seperti contoh, boleh dari manapun. Yang terakhir adalah identifikasi karakter bahannya. Nah, kira-kira kalau kado seperti ini terbuat dari apa? Bisa kertas, bisa kardus, bisa apa? Kain pita. Nah, teksturnya bagaimana? Haluskah? Bergerigikah? Licinkah? Nah, seperti itu. Jadi saya minta tolong diisi untuk contoh kedua, ketiga, 4, dan kelima. Silahkan yang kolom keempat dan kelima dicari sendiri bendanya di sekitar kita. Silahkan selamat bekerja. Jangan lupa ditulis dan dikerjakan di buku tugas masing-masing. Nanti untuk pelaporannya, hasil dari pekerjaan kalian silahkan difoto dan dimasukkan atau diupload ke link yang sudah saya berikan di grup kelas Mapel Seni Budaya kelas masing-masing. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.